Saudara sekalian, kan semua ini tadi bahwa Allah itu bagikan bertanya ya. Surat ketiga, surat 14 tadi. Kemudian 115 tadi kan Al-Quran adalah satu-satunya petunjuk yang datang dari Allah, sudah benar, adil, tidak pernah ada perubahan. Kemudian yang ke 116 ini yang harus kita perhatikan bahwa Allah yang bilang itu pasti benar kalau kamu mengikuti kebanyakan orang-orang di muka bumi. Coba sekarang penduduk bumi itu sekarang ada berapa? Kalau tidak salah 8 miliar lebih ya. Tapi menurut data yang kami ketahui, yang masuk Islam itu baru sekitar 1,8 sampai 2 miliar. Berarti hanya seperempatnya. Nah, kalau kamu mengikuti kebanyakan itu menyesatkan kamu. Jangan kita mengikuti yang kebanyakan. Karena Allah sudah tahu siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang sesat. Saudara sekalian, oleh karena itu ini sebagai awal daripada kajian ini, saya katakan sebagai mukadimah tadi. Kalau istilah dolim di atas kedoliman itu seperti apa? Mari kita kaji bersama-sama. Kita masih akan melihat di dalam surat nomor 6, surat Al-An'am ya. Mulai ayat yang ke-20 dulu. Surat 6 ayat 20. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina khasiru anfusahum wa hum la yu'minun. Orang-orang yang diberikan kitab mengenalnya sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Orang-orang yang merugikan dirinya adalah mereka yang tidak beriman. Nah, saudara sekalian, kalau kita melihat ayat ini kan bahwa orang yang diberikan kitab itu, kitab kita diharapkan mengenalnya seperti mengenal anak-anak kita sendiri. Maksud kalau anak dia kenal, kamu anak mana? Gitu, anak sendiri. Nah, kita punya kitab itu supaya mengenal seperti anak-anak sendiri itu kita harus pelajari. Karena Al-Quran sebagai petunjuk dan pelajaran. Pelajaran untuk seluruh manusia, surat 10 ayat 57. Pelajaran untuk orang-orang bertakwa adalah surat 3 ayat 138. Pelajaran ya. Nah, saudara sekalian, oleh karena itu supaya kita mengenal kitab itu seolah-olah seperti mengenal anak-anak kita sendiri, harus kita pelajari, kita teliti, bukan hanya dihafal. Berapa banyaknya orang yang hafal tapi menerangkan juga tidak tahu kok. Hal-hal yang sebenarnya ada petunjuknya, tapi karena tidak tahu ilmunya ya nggak bisa menjelaskan. Maka kita harus mengenal kitab itu seperti mengenal anak-anak kita sendiri. Kemudian ayat yang berikutnya, yang ke-21 ya, masih surat Al-An'am. Wa man adlamu mimman iftara 'alallahi kadziban aw kadzdzaba bi ayati innahu la yukhlifud dzalimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya? Sesungguhnya tidaklah menang orang-orang yang zalim itulah. Saudara sekalian, inilah yang saya garis bawahi bahwa dolim di atas kedoliman. Ini kan jelas sekali ya. Dan siapakah yang lebih dolim daripada orang-orang yang mengadakan kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Jadi kan berarti kan lebih dolim dari orang dolim, berarti dolim di atas kedoliman, maksudnya gitu. Ya, ini hanya istilah saja untuk menegaskan supaya nanti kita hati-hati. Dolim aja sudah masuk neraka, kalau dolim di atas kedoliman, lebih dolim dari orang dolim, kan berarti kan dolimnya pangkat 2. Nah, orang yang lebih dolim daripada orang dolim adalah yang mengadakan kedustaan atas Allah atau mendustakan ayat-ayatnya. Nah, orang yang mendustakan ayat-ayat itu sebenarnya mereka tahu, tapi didustakan. Yang disampaikan bukan ayat-ayat. Nah, seluruh ayat-ayat ini dahulu yang menyampaikan adalah lisan Nabi selaku penerima wahyu. Ya.
Terus coba kita lihat ayat lanjutannya ya, ayat yang ke-22. Wa yauma nahsuruhum jami'a. Tsumma naqulu lil ladzina asraku aina syurakaukum syurakaukumul ladzina kuntum tad'umun. Ini kan bentuk pertanyaannya. Pada hari kami kumpulkan mereka semua, kemudian kami katakan pada orang-orang musyrik, di mana serikat-serikatmu yang kamu ajarkan dulu? Nah, berarti ini mesti ada pelakunya. Ada orang yang mengajarkan, mesti menyerunya selain Allah, maksudnya gitu. Serikat-serikat yang kamu ajarkan dulu, gitu. Kemudian ayat yang ke-23, Sumalam takun fitnatuhum ila angkolu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian tiadalah fitnah mereka kecuali mereka dulu berkata, demi Allah Tuhan kami, bukanlah kami termasuk orang-orang yang musyrik. Nih, sudah di sana pun juga masih membela diri atau masih berbohong. Padahal yang nanya itu sudah di akhirat misalnya ini ya. Wah, saya nggak musyrik. Itu kan berarti dianggap fitnah juga kan. Padahal kamu melakukan begitu. Nanti akan kita lihat ayat lanjutannya ya. Tadi kan didahului dengan pertanyaan siapa yang lebih dolim daripada orang-orang yang melakukan kedustaan atas Allah dan mendustakan ayat-ayatnya. Nah, orang dolim itu tidak akan menang di dalam perjuangan. Kalau istilahnya beruntung itu dalam perniagaan. Itu gambarnya kan Allah sering memberikan satu gambaran tentang berniaga dan berjuang. Berjuang dengan harta dan dirinya. Terus kemudian ayat yang ke-24 lanjutannya. Ungdur kaifa kadabu ala anfusihim wa dhalla anhum kanu yaftarun. Perhatikan betapa mereka berdusta atas diri mereka sendiri. Jadi berdusta bukan untuk orang lain, berdusta atas dirinya sendiri. Dan telah menyesatkan atas mereka apa-apa yang mereka ada-adakan. Juga para pengikutnya, para pesertanya. Karena mereka mengada-ada. Mengada-ada itu artinya sesuatu yang di dalam Al-Quran tidak ada. Namanya mengada-ada. Apakah ada? Ini ada ayatnya, mesti ada pelakunya. Seluruh ayat ini petunjuk untuk seluruh manusia tanpa terkecuali. Yang percaya mau tidak tetap berlaku untuk seluruh manusia. Maka seluruh ayat yang kami bacakan tadi itu pasti pelakunya ada. Nah, kita perlu mengadakan evaluasi nanti jangan-jangan pelakunya kita sendiri. Mungkin jangan-jangan penjenengan. Ya. Oleh karena itu, kita harus mengadakan satu evaluasi terhadap diri kita sendiri. Nah, evaluasi yang sering kami sampaikan benar dan baik adalah evaluasi terhadap diri sendiri, bukan mengevaluasi orang lain. Nah, saudara sekalian, pada kebanyakan di antara kita itu yang dievaluasi orang lain, nuding sana, nuding sini, caci maki sana, itu nanti justru kita rugi, tidak pernah tahu kesalahan kita sendiri. Oleh karena itu orang tua kita memberikan pelajaran, kuman di sebelah lautan tampak, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Nah, itu harus kita perhatikan. Walaupun itu pepatah dan bukan ayat, tetapi itu mengandung makna yang cukup dalam. Kemudian kita lanjutkan surat 6 Al-Alaq ayat 25 ya. Wa minhum mayastami'u ilaik wa ja'na ala qulubihim akinatan ayabqahu wa fi adanihi waqra wa in jarau kula ayatin la yu'minu biha hatta idza ja'uka jadilunaka yaqulul ladina kafaru in hada ila asatirul awwalin. Dan dari mereka ada yang mendengarkan kepadamu Nabi waktu itu diterangkan Al-Quran mendengarkan. Sekarang yang mendengarkan kepada kita. Dan kami jadikan atas hati mereka penutup untuk memahami. Nah, bukan penutup berupa benda yang menutup, tapi penutup untuk memahami. Berarti dia tidak bisa memahami selama tutup itu belum dibuka. Walaupun mungkin logikanya bisa nerima, tapi karena hatinya ditutup maka tidak bisa memahami. Atau mungkin tidak sanggup memahami. Dan pada telinga mereka ada sumbatan. Walaupun telinganya tidak ada sumbatan, ini hanya ungkapan.
Dan jika mereka melihat setiap ayat, mereka tidak beriman dengannya. Hingga ketika datang kepadamu, mereka membantah kamu. Datang pada Nabi waktu itu bantah. Berkatalah orang-orang kafir itu bahwa ini hanyalah dongeng orang-orang zaman dahulu, cerita zaman dahulu. Atau mungkin ada yang mengatakan, wah itu bikinan kamu sendiri. Ya. Terus kemudian ayat yang ke-26 ya. Kita lanjutkan dulu aja. Wahum yan hauna anhu wa yan auna an wa in yuhlikuna ila anfusahum wa ma yasurun. Dan mereka mencegah atau melarang daripadanya serta menjauh daripadanya. Melarang untuk mendengarkan Al-Quran tadi, menjauh, malah dia sendiri menjauhkan diri. Yang mereka binasakan kecuali diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari. Nah, saudara sekalian, ketika orang diberi petunjuk, petunjuk itu Al-Quran, berupa wahyu, datang dari Allah, disampaikan Nabi, bertindak selaku Rasul juga. Ternyata dari dahulu itu begini. Saya katakan tadi bahwa kenapa kok setelah beliau tidak ada, Nabi sudah meninggal kok taati tenanan banget itu loh. Tapi faktanya begini kok. Jadi nggak percaya, boleh adakan sensus. Datang kepada seseorang, terangkan ayat-ayat, Mas pasti menolak. Itu maksudnya nggak begitu. Coba celangat cerita sing ngoyo-woro, ngalor ngidul, bualah. Nanti satu RT melupuk semua. Itu faktanya begitu. Kita sudah membuktikan kok. Nah, kalau orang melakukan seperti itu berarti sebenarnya mereka membinasakan dirinya sendiri tapi tanpa disadari. Oleh karena itu, saudara sekalian, marilah kita setelah mendengar ayat itu, ya minimal dievaluasi lah. Saya nggak bisa membaca Al-Quran, nggak bisa membaca Arab. Ya karena ada terjemahannya. Belum tentu semua orang bisa membaca Al-Quran. Yang bisa membaca pun juga tidak paham, juga banyak kok. Terus kemudian ayat lanjutannya ya, ke-27. Walau taro id wukifu alan nari faqalu ya laitana nuratu wala nukat tiba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin. Nah, ini berjanji. Kebanyakan orang kan sudah kan janji. Janjinya gini. Kalau kamu lihat mereka ketika dihadapkan atas neraka, maka mereka berkata, alangkah baiknya kami dikembalikan ke dunia lagi. Kami tidak akan mendustakan ayat-ayat Tuhan kami dan kami termasuk orang-orang yang mukmin. Kebanyakan kan gitu. Sudah melakukan kedustaan, ditanya itu nanti selak dulu, berkelit gitu loh. Kemudian sudah kepepet, wah aku mau dikembalikan lagi nanti saya tak seperti kamu gitu. Ya. Ini dari dulu dan sampai sekarang berlaku terus karena ayat ini berlaku sepanjang zaman. Terus kemudian bal badalahum ma kanu yuhfuna min qabl walau ruddu latu lima nuhu anhu wa inahum lakatibun. Nah, bahkan telah nyata bagi mereka apa yang mereka sembunyikan dahulu. Jadi ada yang disembunyikan. Dan kalau dikembalikan, mereka akan mengulangi apa yang dilarang tadi. Sesungguhnya mereka adalah pendusta. Nah, saudaraku sekalian, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah semenjak di dunia sampai di akhirat ternyata juga masih saja melakukan. Sudah sampai di sana itu masih berdusta. Udah nanti saya dikembalikan begini, janji lagi. Nah, sering kami sampaikan bahwa orang yang suka berjanji itu biasanya mengingkari. Orang yang taat biasanya udah nggak usah banyak janji, langsung lakukan aja. Gak ada yang nyuruh pun dilakukan terus-menerus. Ya. Oleh karena itu, ketika orang mendustakan ayat-ayat Allah, karena memang mereka termasuk pendusta. Nah, ayat ini adalah berita yang harus dipikirkan.
bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah akan tetap saja kalau tidak dijernihkan hatinya semenjak dari kampung dunia ini. Hal demikian Allah selalu mengulang-ulang ya, ketika ada bayi lahir. Ada bayi lahir itu kan Allah mengingatkan supaya mensyukuri perangkat yang diberikan. Coba Nyeran surat 16:78 ya. Mengingatkan gitu loh maksudnya. 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum min butuni ummatikum la ta'lamuna saya. Dan Allah yang mengeluarkan kamu dari perut ibumu atau melalui perut ibumu. La ta'lamuna saya, ketika itu kamu tidak mengetahui sesuatu pun. Wa jalalakumus sam'a wal absara wal afida la'alakum taskurun. Dan kemudian dia jadikan bagi kamu itu sam'a itu pendengaran, absor penglihatan, afidah itu mental, software dan hardware. La'alakum taskurun, semoga kamu bersyukur, artinya menghargai perangkat yang diberikan itu. Sam'a tidak sama dengan telinga. Banyak orang punya telinga tapi tidak dipakai untuk mendengarkan satu kebenaran. Karena Allah menggunakan sam'a, pendengaran, fungsinya, fungsi telinga. Kemudian absor, fungsi mata, penglihatan, tidak sama dengan mata. Orang punya mata tidak mau melihat itu yang benar. Dan afidah itu software dan hardware, mental ya. Semoga kamu menghargai, mensyukuri saja menghargai. Nah, saudara sekalian, setiap ada bayi lahir kan ayat ini mesti selalu tampil. Oleh karena itu, marilah kita betul-betul melihat ya. Di sini nanti banyak yang kami sampaikan ayat-ayat yang berkaitan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Kita perhatikan surat Al-An'am juga, ayat yang ke-39. Waladina kadzabu bi ayatina sumum bukmun fi dzulumat. Dan orang-orang yang mendustakan dengan ayat-ayat kami adalah tuli dan bisu di dalam kegelapan. Coba jangan bayangkan, tuli dan bisu dalam kegelapan. Kita tidak tuli dan tidak bisu saja ketika tiba-tiba lampu padam, gelap gulita, itu seperti orang bingung. Apalagi dia tuli dan bisu dalam kegelapan, lebih bingung lagi. Terus kemudian mayyasa wa mayyasa ilahu yud lilhu wa mayyasa yas'alhu ala sirati mustaqim. Siapa yang Allah kehendaki tentu dia sesatkan. Dan siapa yang dia kehendaki tentu dia menjadikannya atas sirotol mustaqim, tuntunan yang tegak, jalan yang lurus, tuntunan yang kokoh. Sirot itu saya cenderung tuntunan ya. Walaupun selama ini kita dikenalkan sirotol mustaqim itu watogalagil. Kemudian ayat 40, Kul, Nabi suruh mengatakan, Aro aitakum in atakum adabullahi au atat kumus sa'ah ghairallahi tata'una in kuntum shadiqin. Katakanlah, Nabi suruh mengatakan, tidakkah kamu perhatikan dirimu jika siksaan Allah datang kepadamu atau sa'ah itu hari kehancuran datang kepadamu, adakah yang kamu seru selain Allah jika kamu benar? Nah, biasanya ketika datang begini mesti teriak-teriak Allah Akbar, masih begitu. Nggak ada yang nyeru selain Allah, itu nggak ada. Ketika datang siksaan, wah, ada guncangan gempa, ada angin puting beliung, mesti Allah Akbar gitu. Tapi setelah itu reda, satu pun tidak ada suara itu. Nah, ini berarti Allah itu mengingatkan kita. Bahasanya ngelek kayak gitu, harusnya kita malu. Kalau pas dia teriak-teriak Allah Akbar gitu. Ya. Nah, saudara sekalian, kalau
ditegaskan bahwa orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah tuli dan bisu di dalam kegelapan. Coba kita misalnya pejamkan mata, visualisasi, wow, dalam kegelapan tuli dan bisu seperti apa? Terus ada goncangan gempa, kita membayangkan. Tapi Allah mengendaki siapa saja yang dikehendaki, itu artinya sesuai dengan ketentuan. Siapa yang disesatkan ya sesat, diberi petunjuk. Artinya bukan berarti Allah pilih kasih. Artinya Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki, berarti orang-orang yang mengikuti kehendak Allah dalam Al-Quran. Maksudnya gitu. Maka dia akan mendapat petunjuk. Petunjuknya namanya Shirathul Mustaqim. Nah, terus kemudian yang ayat yang keempat tadi kan bahwa kita, Nabi sudah mengatakan ketika itu, tidakkah kamu perhatikan dirimu itu jika siksaan Allah datang atau mungkin hari sa'ah datang kepadamu, apa yang akan kamu lakukan? Mesti teriak-teriak kan, Allah Akbar gitu kan, Mas ini. Tidak pernah kalau misalnya pas ada bencana kok menyeru selain Allah. Misalnya ditanya, siapa yang menurunkan air dari langit? Menjawab Allah. Loh, kamu yang ditanya apa? Jawabannya Allah, tapi kok kamu tidak pakai hukumnya Allah? Loh, ini kan aneh juga tuh. Nek ditanya apa saja jawabannya Allah, tetapi tidak pernah pakai hukumnya Allah. Faktanya memang begitu. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya keterangan ini nanti kita akan bisa ya merubah sikap, merubah mindset kita yang selama